Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market per USD ya, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Seperti apa dari ketiga market per USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk kita mengetahui seperti apa pergerakan minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita lihat pergerakan daripada Euro USD, kecenderungannya memang tren besar adalah naik. Artinya penurunan ini memiliki arti yaitu bearish untuk koreksi. Dan menurut saya minggu depan masih bergerak dalam posisi bearish ya. Masih bergerak dalam posisi bearish karena dorongan daripada bearish pin bar dan impulsi bearish di minggu kemarin ya cukup besar range-nya di antara area 1.06662 sampai dengan 1.07989, meninggalkan area support terjadi break di bawah area low di minggu sebelumnya dan membentuk low baru di 1.06682. Tidak begitu besar dampak dari koreksinya ya. Artinya memang dorongan sellernya cukup kuat setelah pasca terbentuknya long legs doji dan dikonfirmasi oleh bearish pin bar kemudian long legs doji di minggu kemarin. Menurut saya dengan target yang sudah kita punya di minggu sebelumnya yaitu memasuki wilayah antara area ini ya, target weekly-nya di 1.06999 sampai dengan 1.06423, dan hal ini sudah dikonfirmasi bahwasanya sudah mencapai area target weekly-nya. Oke, dan tentunya akan berubah untuk target minggu depan. Gambaran saya akan menuju ke wilayah key support ya, akan menguji kuat wilayah ini yang menjadikan titik uji berikutnya yaitu mendekati area EMA 50 ya tentunya, dan swing terakhir low terakhir di sini. Nanti kita lihat ya di time frame yang lebih kecil. Menurut saya dorongan seller masih kuat kecenderungannya, dan sekali lagi kemungkinan kalau terjadi retest atau koreksi yang perlu kita pantau adalah area high monthly sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily untuk Euro USD. Di time frame daily pergerakan membentuk bearish engulfing tepat berada di EMA 50 dan close di bawah EMA 50. Dan sudah breakout area golden level dan open daripada bullish sudah di breakout. Kemarin sudah saya sampaikan ya di analisa pagi. Jika mana time frame daily di market Euro USD breakout di hari Jumat ini ya, impulsif bearish di Jumat kemarin ya, break di bawah area open 1.07098, artinya akan terjadi dorongan kuat turun ke bawah dan menguji sekali lagi wilayah supportnya, dan sudah berhasil menyentuh low weekly baru 1.06662. Menurut saya gambaran saya akan melanjutkan penurunannya, dan kalau kita lihat dengan adanya garis channel yang posisinya memang beberapa kali terjadi penolakan dan up ya atau naik. Sebentar, Anda bisa lihat di posisi ini. Ini saya geser dulu ke atas ya, seperti ini ya. Apakah area trendline yang menjadikan momentum ini ya, ini kan terjadi penolakan breakout ya, yang menjadikan posisi trendline di bawah, dan ini rejection, dan apakah di minggu depan akan terjadi rejection tepat berada area trendline? Menurut saya bakalan akan terbreakout ya. Kenapa? Karena saya melihatnya ada bearish engulfing kuat ya, posisinya impulsi bearish, dan kalau kita lihat tadi juga sudah saya sampaikan di analisa indeks dolar, kecenderungan indeks dolar untuk posisi di minggu depan itu kecenderungannya akan meneruskan kenaikannya ya. Bullishnya akan diteruskan karena saya melihatnya posisi daripada data-data yang akan rilis itu kecenderungannya memberikan informasi indeks dolar akan terjadi penguatan. Oke, tapi apapun itu bisa terjadi. Tentunya saya masih akan fokus untuk Euro USD, fokus kepada posisi target sell ya. Itu yang menurut saya. Dan untuk hari Senin adapun nanti koreksi minimal menyentuh area open. Ini sekali lagi akan menjadi acuannya ya, karena saya melihatnya ya kurang lebih 50% area 1.07098, dan itu akan menjadikan area pantau terbentuk di wilayah daripada open ini. Saya tandain dulu ya di area ini. Maka ini bisa menjadikan mantauan kita besok kalau hari Senin ada retest koreksi di wilayah tersebut, bisa dijadikan acuan untuk
sell position di wilayah tersebut. Oke, sekarang kita lihat dulu time frame 4 jam. Kita lihat time frame 4 jam tuh, betul ya. Ada breakout ya, ada breakout dari posisi bearish flag. Anda bisa lihat ya. Impulsif, korektif, dan ini sudah bergerak impulsif, tapi memang masih belum terlalu dalam ya. Artinya memang kalau kita ukur dari level tertingginya sebentar, kita akan mencari titik level terendah untuk target minggu depan. Kita akan copy dari titik atas nih, Anda bisa lihat ya, sampai dengan titik bawah. Oke, seperti ini, dan kita tarik sebentar seperti ini. Oke, kita ambil, kita taruh di posisi ini. Anda bisa lihat ya, yang menjadikan titik, bukan high-nya ya, ini yang terakhir, swing terakhir ini. Oke, nah saya mendapatkan targetnya mendekati wilayah support sampai low monthly ya, dan itu sudah melebihi dari target weekly kita. Oke, nggak apa-apa, ini kita copy dulu, kita masukkan angka targetnya sampai sini ya, kurang lebih akan mendekati wilayah ini. Apakah akan minggu ini sampai dengan wilayah tersebut atau di minggu depan? Saya tandain dulu targetnya ya, seperti ini ya. Targetnya sampai area situ untuk penurunan daripada Euro USD ya, dari area 1.04431 sampai dengan low monthly sebelumnya di level 1.03929. Oke, sekarang kita kembali lagi di posisi pembentukan bearish flag, dan ini acuan kemarin sudah saya gambarkan ya, garisnya memang saya memberikan potensi dorongannya, maksudnya trading plan saya adalah turun. Ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita akan turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Skenario saya untuk hari Senin, saya melihat wilayah support become resistant ini. Sebentar, ini ya, ini ada support become resistant. Saya ganti dulu di posisi resistant. Bentar. Oke, mendekati wilayah open ya. Memang area tersebut target untuk terjadinya pullback atau koreksi ya. Itu. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini untuk besok hari Senin, untuk Euro USD menurut saya akan minimal dia balik lagi ke sini ya, menguji sekali lagi. Oke, kemudian dia akan bergerak turun menuju wilayah supportnya. Maka saya pastikan area open ataupun resisten di area tersebut ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar untuk kita bisa dijadikan entry sell di wilayah ini. Oke, ini target retestnya. Ini untuk market Euro USD ya. Besar kemungkinan minggu depan akan melanjutkan penurunannya. Sekarang kita akan lihat di market GBP USD di time frame weekly. GBP USD sudah ada konfirmasi ya. Sebelumnya ini sih memang bearish untuk koreksi, masih sama seperti Euro USD. Oke, tapi yang perlu kita lihat ya, terbentuknya impulsif bearish yang cukup kuat dari long legs doji ini memberikan isyarat akan melanjutkan penurunannya. Tapi di minggu kemarin ada pembentukan long legs doji lagi ya. Artinya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, dan target weekly kita tidak sampai, hanya sampai di wilayah low weekly di 1.19609. Artinya ada kesempatan peluang minggu depan bisa bergerak minimal menuju wilayah supportnya ya, di area 18.410 target berikutnya. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame daily. Di time frame daily informasi kuat ada bearish engulfing ya, ada penolakan di wilayah ini ya, ada bearish engulfing. Terlihat dari bearish flag juga ada break di area tersebut yang menguji kuat wilayah support di minggu depan ya, khususnya hari Senin. Coba sebentar kita lihat. Nah, ini kan sebenarnya membentuk double top ya. Ini seperti double top ya. Kalau ke pengukuran dari double top sederhananya seperti ini. Target untuk minggu depan ya harusnya bisa tercapai, baik minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Kalau memang pergerakannya seller dorongannya nggak terlalu besar ya, bisa ditargetkan sampai minggu depan. Nah, kita copy seperti ini ya, dari topnya ya, double top tersebut ke neckline-nya kita pindah. Posisinya kita taruh di area ini. Nah, kita menemukan targetnya kurang lebih di 1.12327 area ini. Maka di sini saya akan tandain yang menjadi targetnya ya, di sini ya. Oke, ini menjadi targetnya. Saya kasih posisi blok di wilayah ini
Jadi kita punya target next bisa sampai wilayah tersebut. Ya. Semoga aja bisa sampai sini. Oke, minimal kita sudah punya gambaran target pergerakan GBP USD jika turun bisa bergerak sampai wilayah tersebut. Oke. Nah, seperti ini ya. Untuk target weekly tentunya saya gambarnya masih bergerak di area support ya. Sebentar, ini saya akan turunkan lagi. Ini targetnya sampai sini dulu karena ini menjadikan area yang memang strong ya. Sekali-kali di area ini tidak terjadi breakout. Di sini penolakan, dia naik, dan ini sekali lagi akan menguji kuat wilayah supportnya di 1.18410, dan ini baru berjalan pergerakan turun ya. Anda bisa lihat ada bearish engulfing, gagal menyentuh drop base drop ya, dan kemudian penurunan, dan ini sudah dikonfirmasi impulsif bearish yang memakan daripada candle warna hijau. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil. Coba kita lihat time frame 4 jam. Minggu depan tentunya hal ini akan melanjutkan penurunannya ya. Kemarin menurut saya gambaran saya masih kuat menuju wilayah area drop base drop ya. Sekali lagi ternyata tidak memberikan konfirmasi naik, tapi lebih memberikan konfirmasi turun. Tapi sebentar, apakah ini nanti menjadi swing terakhir ya? Tentunya yang menjadikan target berikutnya adalah area low-nya ini dan wilayah support di 1.19609. Oke ya, area tersebut yang harus dikonfirmasi jelas. Ada pembentukan impulsif bearish yang kecenderungannya akan menuju ke wilayah tersebut. Ini saya hapus dulu ya, seperti ini. Dan ini yang menjadikan titik pemantauan berikutnya ya untuk minggu depan. Sorry, sebentar. Saya rapikan dulu. Ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Saya turunkan dulu ya untuk saya buatkan skenario untuk market GBP USD. Nah, oke, posisinya seperti ini. Memang kalau kita lihat dari posisi penurunan ya, ini impulsif, korektif, dan tentunya minggu depan menguji kuat wilayah low monthly sampai dengan low weekly-nya dulu ya, sampai area tersebut. Kalau kita lihat secara detail dari pergerakan yang akan terjadi, minimal menguji kuat wilayah area ini ya, yang menjadikan titik pantau kita. Karena ini masih dalam area konsolidasi ya, masih dalam area konsolidasi, artinya seperti ini. Kalau kita sebentar, teman-teman bisa tunggu wilayah ini yang menjadikan high-nya kemarin ya. Semoga aja ada koreksi di wilayah tersebut atau retest ya di area resisten tersebut. Kalau kita buatkan ini menjadi titik pantau ya, ini menjadi titik pantau kita besok area ini. Kalau nanti area tersebut disentuh dan membentuk pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, maka kuat menuju area low monthly sebelumnya. Gambaran saya seperti itu. Oke, jadi skenarionya seperti ini. Dan ini kan masih membentuk sebuah area base ya. Ini masih membentuk sebuah area base. Tapi saya dengan harapan minimal ada koreksi lah di wilayah ini ya. Ada koreksi dulu, baru dia akan melanjutkan penurunan dan menguji wilayah low monthly sebelumnya. Kalau dia tidak ada koreksi ya tentunya langsung bergerak turun gitu. Tapi kalau langsung bergerak turun, saran saya tunggu aja koreksi dulu baru bisa sell. Kalau Anda mengejar dari posisi penurunan kayak GBP USD seperti ini, hati-hati kalau ketika market ada retest ke atas, Anda mendapatkan harga yang terlalu rendah untuk sell di wilayah tersebut gitu maksud saya. Ya, jadi minimal ada pergerakan naik dulu, minimal mendekati area MA50 atau wilayah resisten yang tertingginya di hari kemarin atau sebelumnya ya, baru bisa sell. Kalau kita tarik 50%-nya bisa juga sih 50% dari pergerakan di hari Jumat kemarin ya. Caranya seperti ini, tapi ini kita masih belum tahu low terakhirnya ya. Kalau kita ukur seperti ini, nah area 50%-nya di wilayah tersebut itu juga bisa dijadikan acuan. Pantau pattern terbentuk di wilayah ini. Ini dari pergerakan penurunan di hari Jumat kemarin kita mendapatkan 50% sampai dengan 61,8%, yaitu di 1.20.934 sampai dengan 1.21.042.
itu menjadikan titik pemantauan kita. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar di wilayah ini bisa sell. Oke, itu dulu untuk GBP USD. Sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame weekly. Tentunya jika mana Euro GBP posisinya kuat turun, maka USD Jepang Yen akan kecenderungan naik untuk minggu depan. Dan saya melihatnya dorongan bullish terjadi pasca terjadinya koreksi atau retest ya, yaitu mendekati wilayah low monthly sebelumnya, lebih tepatnya low weekly-nya 129.796 dan memiliki titik tertinggi di level 132.904, dan menurut saya minggu depan akan menguji key resistennya, titik tertingginya terakhir. Oke, dorongannya akan bullish terjadi untuk USD Jepang Yen di minggu depan. Karena kenapa bisa menguat? Ya tentunya ada potensi penguatan karena terjadinya dorongan indeks dolar menguat, USD Jepang Yen pasti akan menguat. Catat di situ teman-teman. Ya, kalau indeks dolar menguat, USD Jepang Yen pasti akan menguat. Ya, sebentar, ini sedikit saya rapikan dulu ya. Ini saya rapikan dulu, nanti saya akan jelaskan. Nah, Anda bisa lihat ekor-ekor panjang terjadi dari level bawah ke atas. Ini menunjukkan potensi penguatan berlanjut. Ya, meskipun kalau kita lihat area order block di time frame D1, hal itu sebenarnya sudah terjadi ya, dan sudah digunakan, aliasnya sudah tidak fresh lagi, dan posisinya cukup besar loh turunnya ya, cukup besar sampai dengan 129.796. Ini cukup besar sekali. Oke, dan menurut saya minggu depan akan melanjutkan kenaikannya, yang tentunya ini saya hapus dulu, nggak usah deh, biarin ini aja ya. Yang pastinya ini udah nggak fresh. Ini bisa juga akan terjadi breakout di wilayah high weekly dan akan menuju wilayah key resistennya. Oke ya, di area tersebut yang akan menguji di minggu depan. Coba kita lihat time frame 4 jam untuk melihat secara detail. Nah, di time frame 4 jam pergerakannya sebenarnya masih bergerak dalam area pembentukan area base ya, coba atau konsolidasi. Ini saya hapus dulu aja ya, coba seperti ini. Sebentar, ini saya hapus dulu. Saya akan memfokuskan dari posisi pembentukan konsolidasinya ini nih. Nah, Anda bisa lihat ya, ini kan membentuk sebuah area konsolidasi atau sideways. Kalau saya kasih kotak seperti ini, pasti teman-teman akan memahami. Nah, ini ya, yang ekor bawah nggak akan saya ambil karena sifatnya false break ya wilayah tersebut. Nah, selama pergerakan daripada USD Jepang Yen yang masih dalam area box kotak tersebut, ini saya kasih buram sedikit. Nah, selama masih bergerak di antara area ini ya, support dan resisten, lebih baik teman-teman tunggu ya, lebih baik teman-teman tunggu, kecuali Anda bertransaksi menggunakan strategi scalping, itu beda lagi ya. Sebentar, ini resistennya, yaitu resistennya. Oke, saya tandain dulu. Ya, itu wilayah resisten, kemudian wilayah supportnya yang adalah ini. Ini wilayah supportnya. Ini supportnya. Sebentar, oke. Ya, itu supportnya di atas resisten. Udah, jelas ya. Jadi kalau nantinya, coba kita turunkan dulu time frame 1 jam aja supaya lebih detail. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang gambaran saya, trading plan saya seperti ini. Ada support, ada resisten, dan selama pergerakannya masih bergerak di area ini, ya pastinya akan naik turun di area support dan resisten. Namanya aja pergerakan sideways ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sampai nanti kita lihat mana dulu yang akan di breakout. Tapi tentunya dengan posisi jika mana indeks dolar menguat, saya lebih baik sih cari posisi buy untuk USD Jepang Yen. Artinya seperti ini, kalau nanti pergerakan tersebut breakout ya, ini breakout di atas daripada resistennya dan membentuk impulsi bullish, close di atas kurang lebih area ini di 132 poin sekian ya, maka saya akan buy, stop loss di bawah, target minimal dulu di area high weekly. Sampai sini dulu ya. Itu dulu. Tapi kalau ternyata meskipun dia nanti bergeraknya menuju wilayah supportnya yang mendekati kisaran 130 poin sekian, lebih baik turunkan time frame ya, untuk kita bisa entry buy dengan target minimal 50% atau sampai area resistennya, yaitu antara 131.263 ya.
sampai dengan 131.800-an di area ini. Ya, karena kalau ini breakout impulsive bearish, ya, Anda bisa lihat itu dia akan bergerak low monthly sampai dengan area supportnya. Tapi kecenderungannya menurut saya masih kecenderungan naik. Ya, seperti ini. Ini gambaran saya. Jadi apapun posisinya nantinya, ya, yang penting Anda pantau wilayah-wilayah pentingnya, ya. Entah area low weekly di kisaran 129.79 atau wilayah supportnya ya 130.300 sekian sampai dengan area resistannya 131.800 sekian. Kalau di breakout ya Anda bisa buy setelah impulsif bullish ya tentunya. Tapi kalau turun tunggu aja wilayah support, turunkan time frame, ada bullish engulfing, bullish pin bar baru bisa buy, stop loss di bawah. Tapi kalau masih impulsif bearish jangan coba-coba untuk buy. Tunggu lihat low weekly. Kalau ada potensi pembalikan seperti halnya ini ya bisa buy di wilayah ini. Kalau time frame kecil kan di sini pasti akan ada susunan candle ya bergerak di wilayah ini, tidak hanya cuman ekor seperti ini aja gitu maksud saya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pair USD khususnya di minggu depan. Jadi jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir supaya teman-teman semua banyak informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa support channel Zona Forex, bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.